Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Mafauza dengan NIM 2014040027 kelas Tadris Matematika B20. Baiklah, di video kali ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa bab materi yang nantinya akan dijelaskan di video berikut. Untuk itu, terus saksikan penjelasan saya dan jangan di-skip. Selamat menyaksikan. Kita langsung saja masuk kepada pembahasan materinya. Materi pertama yang akan kita bahas adalah analisis tes dan indeks kesukaran, daya pembeda, validitas, dan reliabilitas. Pertama, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan validitas dalam analisis tes. Menurut Soeharmi Arikunto 2007, validitas sebuah tes dapat diketahui dari hasil pemikiran dan dari hasil pengamatan. Hal yang pertama akan diperoleh validitas logis dan hal yang kedua akan diperoleh validitas empiris. Nah, untuk validitas logis ini yaitu mengandung arti penalaran, sehingga validitas logis untuk suatu instrumen evaluasi menunjuk pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Kondisi valid itu dipandang terpenuhi karena instrumen itu telah dirancang sebaik mungkin menurut ketentuan yang ada. Dengan keadaan itu, validitas logis dapat dicapai apabila instrumen disusun mengikuti ketentuan yang ada. Validitas logis yang dapat dicapai oleh sebuah instrumen terdiri dari dua, yaitu validitas isi dan validitas konstruksi. Selanjutnya, validitas empiris. Nah, di sini mengandung arti kata pengalaman. Sebuah instrumen dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dengan pengalaman. Sebagai contoh, seseorang dapat diakui jujur oleh masyarakat lain apabila dalam pengalaman dia diakui memang jujur. Pada validitas empiris ini terdiri dari dua cara yang dilakukan untuk menguji sehingga dia menjadi valid. Pengujian itu dilakukan dengan membandingkan kondisi instrumen yang bersangkutan dengan suatu ukuran atau kria yang digunakan adalah validitas konkuren, validitas prediksi, itulah yang termasuk ke dalam validitas empiris. Selanjutnya kita bahas reliabilitas dalam suatu tes. Apakah yang dimaksud dengan reliabilitas dalam analisis tes? Reliabilitas instrumen adalah keadaan instrumen yang menunjukkan hasil pengukuran yang reliable, tidak berubah-ubah dan konsisten. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang apabila digunakan untuk mengukur subjek atau objek yang sama pada waktu yang berbeda, dan pengukuran dilakukan oleh orang yang berbeda, tetapi hasilnya tetap sama. Ada pula beberapa faktor penting yang mempengaruhi reliabilitas suatu tes, yaitu pertama, kemampuan peserta tes atas subjek atau atas subjek yang diuji coba. Makin heterogen, maka makin berbeda kemampuan peserta tes, tinggi reliabilitas tesnya. Selanjutnya yaitu semakin besar jumlah peserta tes, semakin besar reliabilitas. Karena semakin banyak peserta tes, maka semakin beragam kemampuannya. Selanjutnya yaitu panjang pendeknya jumlah item tes yang akan diujikan. Selanjutnya evaluasi subjek juga akan menurunkan reliabilitas. Lalu hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan tes. Jadi ada hal-hal yang mempengaruhi hasil tes yang mana secara langsung akan mempengaruhi reliabilitas soal tes tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada apa yang dimaksud dengan indeks kesukaran dalam analisis tes. Nah, soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Jadi, yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha pemecahannya. Sebaliknya, soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mudah mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauannya. Seseorang akan menjadi hafal akan kebiasaan gurunya dalam pembuatan soal. Dengan kebiasaan ini, maka siswa akan belajar giat untuk menghadapi ulangan dengan guru yang terbiasa memberikan soal sukar. Sedangkan, siswa yang akan malas belajar bila akan ujian dengan guru yang terbiasa memberikan soal ulangan yang dikiranya mudah.
Dalam indeks kesukaran, bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut dengan indeks kesukaran. Besarnya indeks kesukaran antara 0,0 sampai dengan 1,0. Indeks kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran soal. Soal dengan indeks kesukaran 0,0 menunjukkan kalau soal itu terlalu sukar, sedangkan indeks 1,0 menunjukkan bahwa soalnya terlalu mudah. Indeks kesukaran butir yang baik berkisar antara 0,3 sampai 0,7, paling baik pada 0,5. Apakah yang dimaksud dengan daya pembeda dalam analisis tes? Nah, daya pembeda soal yaitu kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminatif atau diskriminasi, dan nilainya berkisar antara 0,0 sampai 1,0. Pada daya pembeda ini berlaku tanda negatif yang digunakan jika sesuatu soal terbalik menunjukkan kualitas tes T, yaitu anak pandai disebut bodoh dan anak bodoh disebut pandai. Di dalam daya pembeda ini, bagi suatu soal yang dapat dijawab benar oleh siswa kemampuan tinggi dan siswa kemampuan rendah, maka soal itu tidak baik karena tidak punya daya pembeda. Demikian juga dengan kelompok bahwa menjawab soal dan siswa berkemampuan tinggi juga sama-sama menjawab salah, maka soal itu tidak mempunyai daya beda sama sekali. Cara menentukan daya pembeda nilai D dapat kita lihat pada beberapa cara yang berikut, yaitu adanya D daya pembeda, adanya J jumlah peserta tes, dan adanya JA banyak peserta kelompok, lalu adanya JB banyak peserta kelompok, lalu adanya BA banyak peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar. Nah, untuk contoh analisis tes sendiri dapat dilihat pada tabel, yang mana tabel 2 itu indeks kesukaran. Di situ ada tingkat kesukaran, ada kategori, ada frekuensi, dan presentasi. Nah, untuk kategori itu ada kategori sukar, sedang, dan mudah. Lalu di tabel 1 itu ada validitas, yang mana ada kelompok, frekuensi, dan presentasinya. Untuk kelompok itu ada kelompok valid, tidak valid, dan jumlahnya. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan langkah-langkah pengembangan alat evaluasi aspek keterampilan. Pada aspek keterampilan ini kita akan membahas terlebih dahulu apa pengertian penilaian keterampilan. Yang mana penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik, antara lain penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Untuk pengertian alat evaluasi hasil belajar, maka dapat dibuat sistema bahwa yang dimaksud dengan tingkat kemampuan guru dalam menyusun alat evaluasi hasil belajar adalah kemampuan guru dalam menyusun perangkat tes berupa sekumpulan soal. Adapun indikator untuk mengukur kemampuan tes tersebut adalah beberapa aspek pedagogis maupun akademis guru, yaitu aspek kemampuan dalam mengelola pembelajaran di kelas, aspek pengembangan diri, dan aspek penguasaan akademik. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana langkah-langkah pengembangan alat evaluasi aspek keterampilan. Penilaian aspek keterampilan dapat dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan penilaian praktik, yang mana perencanaan penilaian praktik atau meliputi langkah-langkahnya sebagai berikut: menentukan kompetensi yang penting untuk dinilai, lalu menyusun indikator hasil belajar, lalu menyusun kriteria ke dalam rubrik penilaian, lalu menyusun tugas sesuai rubrik penilaian, lalu menguji cobakan tugas, dan yang terakhir menyusun kriteria batas kelulusan, batas standar minimal capaian kompetensi siswa. Langkah yang kedua yaitu perencanaan penilaian produk. Yang dapat dilakukan dalam perencanaan penilaian produk yang pertama yaitu menentukan kompetensi yang sesuai untuk dinilai dengan penilaian produk dan hasil dari KD dan KI. Lalu menyusun indikator proses dan hasil belajar sesuai kompetensi, lalu merencanakan apakah tugas produk yang dihasilkan bersifat individu ataupun kelompok.
lalu merencanakan teknik-teknik dalam penilaian individu untuk tugas-tugas yang dikerjakan secara kelompok, lalu menyusun instrumen dan rubrik penilaian. Yang terakhir, menyusun kriteria batas kelulusan, batas standar minimal capaian kompetensi siswa. Yang ketiga ada perencanaan penilaian proyek. Langkah-langkah dari perencanaan penilaian proyek yaitu menentukan kompetensi yang sesuai untuk dinilai melalui proyek, lalu penilaian proyek mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, lalu menyusun indikator proses dan hasil belajar sesuai kompetensi. Menurut kriteria yang menunjukkan capaian indikator pada setiap tahap pengerjaan proyek, lalu merencanakan apakah tugas bersifat individu atau kelompok, merencanakan teknik-teknik dalam penilaian individu, lalu menyusun tugas dengan sesuatu hal yang sesuai rubrik penilaian. Baiklah, yang ketiga kita akan bahas mengenai pengembangan alat evaluasi aspek sikap. Nah, untuk ini kita akan membahas dulu apa pengertian evaluasi. Penilaian efektif adalah penilaian terhadap aspek non-intelektual seperti sikap, minat, motivasi, dan sebagainya. Ini menurut Trianto 2011, penilaian afektif diperlukan mengingat aktivitas berpengaruh terhadap perilaku siswa di masa depan. Selanjutnya, apa itu pengertian evaluasi aspek sikap? Nah, penilaian sikap adalah sesuatu penilaian yang mengarah pada perilaku peserta didik baik di dalam maupun di luar kelas yang mencakup aspek budi pekerti, minat, perasaan, dan emosi yang dari peserta didik karena sangat berperan penting di masa depan peserta didik kelak. Sikap atau afektif positif ataupun negatif yang berhubungan dengan beberapa objek psikologis. Objek sikap dapat berupa simbol, ungkapan, slogan, atau ide-ide yang mana sikap sebagai suatu bentuk kesatuan kognitif yang mempunyai valensi atau akhirnya berintegrasi ke dalam pola yang lebih luas. Selanjutnya kita akan membahas apa langkah menyusun alat evaluasi aspek sikap. Nah, dalam menyusun instrumen efektif, mengilustrasikan dua pendekatan yang sama, yaitu pendekatan domain reference dan pendekatan mapping sentence. Pendekatan domain referensi sangat direkomendasi untuk langkah ini. Pendekatan domain referensi atau ranah referensi merupakan penyusunan skala efektif dalam pendekatan domain referensi yang dijelaskan oleh Anderson 1981. Sasaran dan tujuan dari ranah afektif ditentukan pertama kali dan selanjutnya aspek intensitas dipertimbangkan. Teknik Anderson diadaptasi juga untuk mencakup sebuah pernyataan dari pengembangan sebelumnya yang cenderung mempertimbangkan kelompok pernyataan yang dirancang untuk pengukuran. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas yaitu men-skor dan menilai, penilaian dengan norm referensi dan kriterium referensi serta menentukan batas lulus. Baiklah, kita langsung saja kepada pembahasannya. Pertama itu, apa itu men-skor dan menilai? Nah, untuk pengertian skor sendiri adalah hasil pekerjaan men-skor, yaitu memberi skor yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka bagi setiap butir dari sebuah tes yang telah dijawab betul oleh siswa dengan memperhitungkan bobot jawaban betulnya. Dalam pemberian skor atau scoring merupakan langkah pertama dalam proses pengolahan hasil tes, yaitu proses pengubahan jawaban soal tes menjadi angka-angka. Dengan kata lain, pemberian skor itu merupakan tindakan kuantifikasi terhadap jawaban-jawaban yang diberikan oleh tes T dalam suatu tes hasil belajar. Angka-angka hasil penilaian itu selanjutnya diubah menjadi nilai-nilai atau grade melalui proses tertentu, yang mana penggunaan simbol untuk menyatakan nilai-nilai hasil tes itu ada yang tertuang dalam bentuk angka dan dengan rentangan 0 sampai 10 antara 10 sampai 100. Ada pula yang menggunakan simbol huruf seperti E, B, C, D, dan F atau file gagal. Selanjutnya pengertian dari menilai. Nilai adalah angka ubahan dari skor yang dengan menggunakan acuan tertentu serta disesuaikan pengukurannya dengan standar tertentu. Maka nilai sering disebut dengan skor standar atau standar skor. Nilai pada dasarnya adalah angka atau huruf yang melambangkan beberapa jauh atau beberapa besar kemampuan yang telah ditunjukkan
oleh testi terhadap materi atau bahan yang dia teskan sesuai dengan tujuan instruksional khusus yang telah ditentukan. Selanjutnya kita masuk kepada apa perbedaan antara main score dengan menilai. Skor adalah hasil pekerjaan main score atau memberi skor yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka di setiap butir dari sebuah tes yang telah dijawab betul oleh siswa dengan memperhitungkan bobot jawabannya. Nilai adalah angka atau ubahan dari skor yang menggunakan acuan tertentu serta disesuaikan dengan standar tertentu, maka nilai sering disebut dengan skor standar. Mungkin untuk perbedaan antara men-skor dan menilai dapat kita lihat sendiri dari pengertiannya saja. Berikutnya kita akan membahas bagaimana penilaian dengan norm referensi. Nah, penilaian acuan norma atau norm referensi tes secara umum menunjukkan di mana peringkat seseorang dalam suatu orang yang mengikuti tes. Secara singkat dapat dirumuskan bahwa penilaian acuan norma adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok. Nilai-nilai yang diperoleh siswa diperbandingkan dengan nilai-nilai siswa yang lain yang termasuk di dalam kelompok itu. Ada beberapa pendapat tentang pengertian dari penilaian acuan norma, yang mana acuan norma merupakan elemen pilihan yang memberi daftar dokumen normatif yang diacu dalam standar sehingga acuan tersebut tidak terpisah dari beberapa penerapan standar. Ada pula pengelolaan dan pengubahan skor mentah menjadi nilai dilakukan dengan mengacu pada norma atau kelompok. Nah, untuk penilaian acuan norma adalah penilaian dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dengan nilai-nilai siswa lainnya yang dalam kelompok tersebut. Menurut prinsip pengukuran norma, tes baku pencapaian di administrasi dan penampilan baku normatif dikalkulasi untuk kelompok-kelompok yang mengambil tes yang bervariasi. Selanjutnya yaitu bagaimana penilaian dengan kriterium reference. Penilaian acuan kriterium atau disebut juga penilaian acuan patokan atau PAP secara umum, CLT atau kriterium referensi tes menunjukkan apa yang seseorang ketahui atau yang dapat dilakukan. Kriteria yang digunakan dalam tes ini bersifat mutlak, artinya kriteria ini bersifat tetap dan berlaku bagi semua siswa yang mengikuti tes di lembaga terkait. Selain itu, nilai dari hasil penilaian acuan, patokan atau PAP dapat dijadikan indikator untuk mengetahui sampai di mana tingkat kemampuan dan penguasaan siswa tentang materi pengajaran tertentu. Sebagai contoh misalnya, untuk dapat diterima sebagai calon tenaga pengajar di perguruan tinggi adalah IP minimal 3,3 dan setelah setiap calon lulus tes potensi akademik yang diadakan oleh lembaga yang bersangkutan. Berdasarkan kriteria di atas, siapapun calon yang tidak memenuhi persyaratan di atas maka dinyatakan gagal dalam tes atau tidak diterima sebagai calon tenaga pengajar. Selanjutnya kita akan membahas tentang tindak lanjut hasil evaluasi. Apa yang dimaksud dengan tindak lanjut hasil evaluasi? Di sini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan tindak lanjut hasil evaluasi pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran adalah suatu proses pengumpulan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi secara sistematis untuk menetapkan sejumlah capaian tujuan pembelajaran telah ditetapkan. Tindak lanjut evaluasi pembelajaran itu dilakukan apabila hasil dari evaluasi pembelajaran kurang sehingga perlu dilakukan tindak lanjut. Evaluasi proses pembelajaran tindak lanjut maka pada dasarnya berkenaan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan selanjutnya dan evaluasi pembelajarannya. Pembelajaran selanjutnya yang merupakan keputusan tentang upaya perbaikan pembelajaran yang akan dilaksanakan sebagai upaya peningkatan mutu pembelajaran, sedangkan tindak lanjut evaluasi pembelajaran berkenaan dengan pelaksanaan dan instrumen yang telah dilaksanakan mengenai tujuan, proses, dan instrumen evaluasi proses pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja kegiatan dalam tindak lanjut hasil evaluasi pembelajaran. Nah, untuk tindak lanjut hasil evaluasi pembelajaran perlu dipahami dan dilakukan oleh setiap pendidik. Jika laporan hasil evaluasi pembelajaran itu kurang, maka yang harus dilakukan oleh pendidik adalah mengambil kebijakan pendidikan khusus pada siswa yang bersangkutan. Nah, penjelasan lebih lanjut tentang kegiatan tersebut dapat diuraikan berdasarkan yang pertama itu identifikasi kelebihan dan kelemahan laporan hasil evaluasi pembelajaran.
Nah, untuk laporan hasil pembelajaran perlu dilihat dan dipelajari oleh mengambil kebijakan pendidikan. Dengan melihat hasil laporan tersebut, maka dapat diidentifikasi apakah pembelajaran selama ini sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lalu selanjutnya merancang program pembelajaran remedi atau perbaikan. Program pembelajaran remedi merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Program ini dilakukan setelah peserta didik mengikuti tes atau uji kompetensi tertentu, tetapi peserta didik tersebut mendapatkan skor nilai di bawah standar minimal yang telah ditetapkan program yang hanya dilakukan maksimal 2 kali. Apabila peserta didik sudah melakukan program remedial sebanyak 2 kali namun nilainya masih di bawah standar minimum, maka penanganannya harus melibatkan orang tua atau wali murid. Berikutnya yaitu menyusun kisi-kisi. Kisi-kisi dikenal juga dengan nama tes blueprint atau pengertian dari kisi-kisi itu adalah suatu format yang memuat informasi yang dapat dijadikan pedoman untuk menulis tes atau merakit tes. Dan pada intinya kisi-kisi diperlukan sebelum seseorang menyusun suatu tes. Kisi-kisi merupakan suatu deskripsi mengenai ruang lingkup dan isi apa yang akan diujikan, serta memberikan perincian mengenai soal-soal yang diperlukan dalam mengevaluasi. Selanjutnya yaitu menganalisis hasil evaluasi. Belajar dan mengajar sebagai suatu proses mengandung 3 unsur, yaitu tujuan pengajaran, pengalaman atau proses belajar mengajar, dan hasil belajar. Ketiga unsur tersebut sangat berkaitan. Penilaian hasil belajar dapat diartikan proses pemberian nilai terhadap hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu, sedangkan ditinjau dari segi bahasa penilaian diartikan sebagai proses yang diperlukan adanya ukuran atau kriteria. Selanjutnya kita akan membahas apa manfaat dari tindak lanjut hasil evaluasi pembelajaran. Salah satu manfaat hasil evaluasi adalah untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut QCA 2003, feedback is determined by which teacher enable children to close the gap in order to take learning forward and improve children performance. Umpan balik dapat dijadikan sebagai alat bagi guru untuk membantu peserta didik agar kegiatan belajar yang menjadi lebih baik dan meningkatkan kinerjanya. Peserta didik akan dapat mengukur sejauh mana tingkat penguasaan terhadap materi jika hasil pekerjaan mereka mendapat umpan balik dari gurunya. Validitas tes dan reliabilitas tes. Kita di sini akan membahas apakah yang dimaksud dengan validitas dalam suatu tes. Untuk pengertian dari validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Validitas tes merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kesahihan suatu tes. Validitas suatu tes berhubungan dengan tingkat akurasi tes. Tes dikatakan valid jika tes tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Konsep validitas tes dapat dibedakan pula atas 3 macam, yaitu validitas isi atau konteks validity, lalu validitas konstruk atau construct validity, dan validitas empiris atau validitas kriteria. Selanjutnya kita akan membahas apa saja faktor yang akan mempengaruhi validitas tes. Nah, untuk faktor yang akan mempengaruhi validitas tes cukup banyak karena suatu hasil yang menyimpang dari keadaan yang sebelumnya untuk penggunaan yang dimaksudkan. Beberapa di antaranya adalah berasal dari alat evaluasi sendiri. Lalu faktor-faktornya itu adalah satu, itu penunjukan yang tidak jelas. Yang kedua itu perbendaharaan kata dan struktur kalimat yang sukar. Lalu yang ketiga menyusun soal yang kurang baik. Yang keempat kekaburan. Yang kelima derajat kesukaran soal yang tidak cocok. Yang keenam materi tidak representatif. Lalu berikutnya pengaturan soal yang kurang tepat. Yang terakhir jawaban soal yang dapat diidentifikasi. Berikutnya kita membahas bagaimana cara menentukan validitas suatu tes. Dalam menentukan validitas suatu tes, diperlukan 2 hal, yaitu teknik korelasi produk moment. Korelasi produk
momen dengan simpangan juga ada bermacam-macam, lalu korelasi produk momen dengan angka kasar, lalu dengan korelasi produk momen itu ada 2 korelasi produk momen. Nah, intinya itu dalam menentukan validitas suatu tes itu dengan teknik korelasi produk momen. Berikutnya, apakah reliabilitas suatu tes itu? Nah, reliabilitas tes merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui konsistensi pengukuran tes yang hasilnya menunjukkan tetap, tidak berubah-ubah. Reliabilitas mengacu pada kejagaan hasil tes. Nah, jadi konsisten skor tes dan dari masa ke masa. Dari beberapa hal itu, maka reliabilitas tes merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui konsentrasi pengukuran tes yang hasilnya menunjukkan tetap, tidak berubah-ubah. Jadi reliabilitas tes itu hasilnya selalu sama dan tidak akan pernah berubah. Selanjutnya kita membahas mengenai bagaimana teknik-teknik yang dalam mengukur reliabilitas suatu tes, yaitu reliabilitas tes ulang atau test restrict reliability, lalu reliabilitas belah 2 atau Spielhardt reliability, lalu reliabilitas koefisien alpha. Apa faktor yang mempengaruhi reliabilitas tes? Yang pertama itu panjang tes. Semakin panjang suatu tes evaluasi, maka semakin banyak jumlah item materi pembelajaran yang diukur. Yang kedua itu penyebaran skor. Semakin tinggi sebaran skor dalam kelompok siswa, maka semakin tinggi estimasi koefisien reliabilitas kesulitan tes objektivitas. Berikutnya yaitu bagaimana cara menentukan reliabilitas suatu tes. Misalnya seorang guru hendak melihat reliabilitas tes yang telah dibuatnya. Setelah melakukan 2 kali pengukuran, didapat skor tes seperti pada gambar itu, adanya subjek, hasil tes pertama, dan hasil tes kedua. Lalu konsep validitas tes dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu validitas isi atau konteks validity, lalu validitas konstruk atau konstruk validity, lalu validitas empiris, dan validitas kriteria. Nah, untuk validitas isi itu atau konteks validity, dalam validitas isi terdapat tes dianggap valid apabila butir tes itu mencerminkan keseluruhan konten atau materi yang diuji atau yang seharusnya dikuasai secara profesional. Validitas isi mendasar pada analisis logika, tidak merupakan suatu koefisien validitas yang dihitung secara statistika. Lalu validitas konstruk atau konstruk validity. Validitas konstruk adalah validitas yang memperhatikan seberapa jauh butir-butir tes mampu mengukur apa yang benar-benar hendak diukur sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Berikutnya yaitu validitas empiris. Nah, validitas empiris atau validitas kriteria adalah validitas berdasarkan kriteria, baik kriteria internal maupun kriteria eksternal. Validitas empiris diperoleh melalui hasil uji coba tes kepada responden yang setara dengan responden yang akan dievaluasi atau diteliti. Untuk teknik-teknik dari validitas tes, yang pertama itu ada validitas muka atau face validity. Validitas muka adalah tipe validitas yang paling rendah signifikasinya karena hanya didasarkan pada penilaian selintas mengenai isi atau alat ukur. Apabila isi atau alat ukur telah tampak sesuai dengan apa yang diinginkan diukur, maka dapat dikatakan maka validitas muka telah terpenuhi. Yang kedua itu validitas isi atau konteks validity. Validity isi ini merupakan validitas yang dilihat dari segi tes itu sendiri sebagai alat ukur hasil belajar, sejauh mana hasil belajar peserta didik isinya sudah dapat mewakili secara menyeluruh terhadap materi yang seharusnya diujikan dalam prakteknya. Validitas isi dari suatu hasil belajar dapat diketahui dengan cara membandingkan antara isi yang terkandung dalam tes belajar dengan tujuan instruksional khusus sudah ditentukan oleh masing-masing mata pelajaran. Berikutnya, validitas empiris. Validitas empiris adalah validitas yang berkenaan dengan hubungan antara skor dan suatu kriteria. Kriteria tersebut adalah ukuran yang bebas dan langsung dengan apa yang ingin diramalkan oleh pengukur. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Yang keempat, validitas konstruksi. Validitas konstruksi merupakan validitas yang
terpilih dari segi susunan kerangka atau rekaan. Suatu tes memiliki validitas konstruksi jika tes hasil belajar tersebut ditinjau dari segi penyusunan yang telah dapat secara tepat mencerminkan suatu konstruksi dalam teori psikologi. Maksudnya bahwa seorang peserta didik dapat dirinci dalam beberapa ranah tertentu. Misalnya Benjamin Bloom yang membagi dalam 3 aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Berikutnya yaitu validitas faktor, yang mana validitas faktor adalah korelasi antara alat ukur dengan validitas dengan faktor-faktor yang bersamaan dalam suatu kelompok atau ukuran-ukuran perilaku lainnya. Validitas ini diperoleh dengan menggunakan teknik analisis faktor. Fungsi dari validitas faktor ini adalah untuk mengetahui kevalidan dari pokok-pokok bahasan. Berikutnya yaitu teknik-teknik reliabilitas. Yang pertama yaitu reliabilitas tes ulang. Teknik reliabilitas tes ulang adalah derajat di mana skor tes tetap konsisten sepanjang masa. Dia menunjukkan sebaran skor yang terjadi dari beberapa kejadian uji dengan hasil kesalahan pengukuran. Reliabilitas ini biasanya menggunakan formula 20. Untuk rumusnya bisa dilihat pada PPT dengan keterangan RL itu reliabilitas instrumen, K itu banyaknya butir pertanyaan, PI itu proposal subjek. Berikutnya itu reliabilitas belah dua. Reliabilitas belah dua merupakan jenis reliabilitas yang didasarkan pada konsistensi internal dari suatu tes, karena prosedur reliabilitas belah dua hanya memerlukan 1 kali uji, maka sumber kesalahan pengukuran dapat diukur seperti perbedaan situasi dan kondisi ujian yang dapat terjadi pada perhitungan reliabilitas tes ulang. Untuk formula Sperman-Brownnya dapat dilihat pada gambar. Itu ada keterangan tentang koefisien reliabilitas dan korelasi antara skor-skor setiap belah tes. Untuk formula Flagennya dapat dilihat juga rumusnya pada gambar, dan formula Rulonnya yaitu sama, ada rumusnya juga. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.